Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Maisara Alisanti, di channel Zona IPS. See the world with Social Sciences. Hari ini, saya akan membahas mengenai materi IPS kelas 7, tema 2, semester 1, keberagaman lingkungan sekitar. Sebelum menyimak pembelajaran, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah siswa diharapkan dapat membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis. Siswa dapat mengenal atau mengidentifikasi kehidupan masyarakat masa praaksara pada aspek sosial ekonomi. Siswa dapat menjelaskan proses interaksi sosial berdasarkan karakteristik ruang. Kenalan dengan lingkungan sekitar. Mari kita lihat gambar yang tertera pada layar. Pada gambar-gambar tersebut terlihat proses petani, sekelompok orang yang memancing, anak-anak yang sedang berkemah, tempat pembuangan sampah, dan seorang penambang. Dari gambar-gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa manusia sangat bergantung pada alam. Semua makhluk hidup di bumi, termasuk manusia, membutuhkan lingkungan untuk ditempati. Di lingkungan alam tersebut, manusia melakukan berbagai aktivitasnya, sehingga manusia harus mengenal kondisi alamnya. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, manusia perlu mengenal lingkungan alam dan masyarakatnya. Berkenalan dengan alam. Manusia tinggal di bumi. Saat ini, bumi sudah sangat tua, bahkan sudah banyak mengalami kerusakan. Adapun hal-hal yang saat ini dapat merusak bumi, antara lain adalah pemanasan global atau global warming, efek rumah kaca, polusi udara, air, dan tanah. Bumi sampai pada akhirnya dapat ditempati oleh makhluk hidup mengalami proses yang cukup lama. Pada awalnya, kondisi bumi belumlah stabil. Sampai akhirnya perkembangan bumi sudah stabil dan dapat ditempati dengan baik oleh makhluk hidup. Pembabakan sejarah bumi salah satunya adalah berdasarkan ilmu geologi. Pembabakan sejarah bumi berdasarkan ilmu geologi dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum, di mana zaman Neozoikum dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Mari kita bahas masing-masing zaman. Yang pertama adalah zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman yang paling tua.
Zaman ini diperkirakan berumur sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, bumi memiliki temperatur yang sangat tinggi, sehingga tidak ada makhluk hidup dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Paleo artinya tua dan zoikum artinya zaman. Pada zaman ini diperkirakan berumur 340 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, bumi sudah mulai mendingin dan mulai terbentuk hidrosfer dan atmosfer, serta mulai ada tanda kehidupan di permukaan bumi. Terdapat makhluk hidup bersel satu atau mikroorganisme dan terdapat beberapa amfibi. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Meso artinya menengah, zoikum artinya zaman atau zaman pertengahan. Zaman itu disebut juga sebagai zaman sekunder. Zaman Mesozoikum berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Zaman ini juga disebut sebagai zaman reptil dikarenakan banyak reptil yang besar yang kita kenal sebagai dinosaurus. Zaman yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Neo artinya baru, zoikum artinya zaman. Zaman Neozoikum berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi pada saat itu sudah sangat membaik. Kehidupan berkembang pesat. Bumi sudah mulai stabil. Zaman Neozoikum dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier ditandai dengan punahnya dinosaurus dan munculnya hewan-hewan menyusui seperti kera, monyet, dan gajah. Zaman tersier disebut juga sebagai zaman hidup ketiga. Pada zaman ini juga ditandai dengan munculnya tenaga endogen yang sangat dahsyat sehingga mematahkan kulit bumi. Kejadian tersebut membentuk rangkaian pegunungan besar di seluruh dunia. Dengan adanya pegunungan tersebut, timbullah letusan-letusan gunung berapi yang membentuk relief permukaan bumi. Zaman kuarter. Zaman kuarter disebut sebagai zaman hidup keempat. Pada zaman ini, mulai muncul kehidupan manusia. Alam merupakan sumber kebutuhan manusia. Namun, interaksi antara manusia dengan alam menimbulkan konsekuensi pencemaran lingkungan. Beberapa pencemaran tersebut antara lain pencemaran udara seperti asap kendaraan dan asap pabrik,
pencemaran air seperti sampah dan limbah yang dibuang di sungai. Pencemaran tanah seperti penggunaan pestisida yang berlebihan. Sendiri. Interaksi sosial. Kalian pasti sudah sering mendengar kata interaksi, bukan? Sebenarnya, apakah interaksi sosial itu? Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang bersifat dinamis antara seorang individu dengan individu dengan kelompok sosial tertentu, atau antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial lainnya. Sebagai contoh, dua orang yang bercakap-cakap merupakan contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Atau guru yang mengajar siswa di kelas berarti merupakan interaksi sosial antara individu dengan kelompok sosial. Dan pertandingan sepak bola merupakan contoh interaksi sosial antar kelompok. Syarat interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan keterlibatan antara seseorang dan individu lain atau antar kelompok. Kontak sosial bukan berarti melakukan sentuhan fisik, melainkan dapat diartikan sebagai sentuhan secara verbal. Contoh dari kontak secara verbal dapat berupa percakapan, debat, kuliah, pidato, dan seminar. Kontak dibagi menjadi dua, yaitu kontak langsung atau kontak primer dan kontak sekunder atau kontak tidak langsung. Kontak langsung atau kontak primer adalah kontak yang dilakukan secara langsung, terjadi dengan tatap muka tanpa perantara. Kontak sekunder atau kontak tidak langsung terjadi saat orang tidak berhubungan secara langsung, melainkan melalui perantara, misalnya menggunakan handphone dan internet. Contoh kontak langsung adalah dua orang yang saling bercakap-cakap. Contoh kontak tidak langsung adalah seseorang yang sedang menelpon rekan kerjanya. Komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari penyampai pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Komunikasi terjadi dan berlangsung jika individu menyampaikan suatu rangsang atau stimulus yang dapat direspon atau dijawab oleh individu lain yang dituju. Berikut adalah faktor-faktor interaksi sosial, yaitu sugesti, imitasi, identifikasi, motivasi, dan simpati dan empati. Sugesti adalah pengaruh, pandangan, atau sikap yang diberikan seorang individu terhadap individu lain, kemudian diterima, dituruti, atau dilaksanakan tanpa berpikir lagi secara rasional. Salah satu contoh sugesti adalah imbauan dari orang tua.
Faktor yang kedua adalah imitasi. Imitasi merupakan tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Contohnya adalah model rambut artis yang ditiru oleh penggemar. Faktor yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi merupakan suatu proses yang terjadi pada diri seseorang yang memiliki keinginan atau kecenderungan untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain yang ingin ditirunya. Contohnya, seorang penggemar mengusahakan segala sesuatu agar sama dengan idolanya. Faktor yang keempat adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang diberikan oleh seorang individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi motivasi akan menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan. Contohnya adalah dukungan supporter sepak bola untuk tim kesayangannya. Faktor yang terakhir adalah simpati dan empati, atau ikut merasakan hal yang dialami orang lain. Contohnya, menjenguk teman yang sakit, memberikan donasi kepada korban bencana alam. Bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah merupakan bentuk interaksi sosial yang positif karena mengarah pada kesatuan. Sedangkan bentuk interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang negatif karena mengarah pada ketidakharmonisan atau perpecahan. Berdasarkan penjelasan tadi, bisakah kalian mengkategorikan bahwa gambar mana yang merupakan bentuk interaksi asosiatif dan bentuk interaksi disosiatif? Sudah bisa semua ya? Bentuk interaksi sosial asosiatif terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Mari kita bahas lebih jauh mengenai bentuk kerjasama sosial asosiatif. Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama antara lain tawar-menawar atau bargaining, kooptasi, joint venture, dan koalisi. Bargaining atau tawar-menawar adalah bentuk perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Contohnya, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kooptasi merupakan bentuk mau menerima pendapat atau ide orang atau kelompok lain. Contohnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka pemerintah menerapkan kurikulum baru. Joint venture. Joint venture merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Contohnya, kerjasama antara Samsung dan Spotify,
atau kerjasama antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing. Koalisi merupakan kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang memiliki kesamaan tujuan. Contohnya, koalisi partai politik dalam pemilu. Akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan dalam rangka mencapai keseimbangan. Bentuk akomodasi antara lain adalah koersi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan stalemate. Koersi adalah akomodasi yang terjadi karena adanya unsur paksaan. Contohnya, penjajahan atau pembulian. Arbitrasi adalah adanya penengah yang dipilih oleh kedua belah pihak yang bertentangan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan mediasi adalah pihak ketiga sebagai pemberi nasihat kepada pihak yang bertikai untuk melakukan perdamaian. Konsiliasi adalah suatu usaha mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. Contohnya, pertikaian antara buruh dan pengusaha, sehingga dibentuk tim perwakilan yang akan duduk bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan. Toleransi merupakan bentuk sikap yang muncul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, yang berupa memaklumi keadaan orang lain sehingga terhindar dari perselisihan. Contohnya, toleransi antar umat beragama. Stalemate merupakan bentuk akomodasi di mana dua pihak yang sedang berselisih mempunyai kekuatan seimbang, berhenti pada suatu titik tertentu. Contohnya, Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Asimilasi merupakan pembaruan dari dua kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan asli yang hilang, sehingga terbentuk budaya baru. Contohnya, musik dangdut merupakan perpaduan antara budaya India dan Melayu. Sedangkan, akulturasi adalah keadaan di mana unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam budaya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya budaya asal. Contohnya, upacara sekaten dan Masjid Menara Kudus. Berikut beberapa bentuk interaksi sosial disosiatif, yaitu kontravensi, persaingan atau kompetisi, konflik atau pertentangan. Mari kita bahas. Ketiga, kontravensi merupakan suatu sikap untuk menuju suatu ketidaksenangan. Bentuk kontravensi antara lain kontravensi umum, contohnya menghalang-halangi, protes, dan lain-lain. Kontravensi sederhana, contohnya memfitnah, memaki melalui surat atau selebaran. Kontravensi intensif, contohnya penghasutan, penyebaran desas-desus, dan lain-lain.
kontravensi rahasia. Contohnya, pengkhianatan. Kontravensi taktis, seperti mengejutkan lawan atau membingungkan pihak lain. Persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi timbul dari dua individu atau lebih dengan saling memperebutkan sesuatu yang jumlahnya terbatas, sehingga memungkinkan untuk melakukan segala cara. Contohnya adalah olimpiade, lomba cerdas cermat, dan lain-lain. Konflik. Konflik merupakan pertentangan atau pertikaian jika masing-masing pihak yang sedang berinteraksi tidak menemukan kesepahaman mengenai sesuatu, yang kemudian berlanjut menjadi adu kekuatan. Contohnya, tawuran atau perkelahian antara teman. Pembentukan karakteristik budaya atau kebiasaan masyarakat daerah. Manusia dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan tidak mungkin ada jika tidak ada manusia. Kebudayaan adalah ide-ide, keyakinan, perilaku sehari-hari, dan produk-produk umum yang diciptakan dan digunakan bersama. Kebudayaan membentuk individu memandang dunia dengan caranya. Budaya sangat bervariasi di seluruh dunia. Kita mengenal budaya industri barat, budaya Timur Tengah, sampai budaya Korea Selatan. Cara-cara hidup masing-masing budaya seringkali tampak normal dan seringkali lebih baik bagi sebagian orang. Kebudayaan yang berbeda-beda dapat berakibat culture shock atau gagap dalam menghadapi keadaan, situasi, dan cara-cara hidup sehari-hari yang tidak biasa. Namun, kita harus menyikapi dengan baik ya. Kita harus sadar bahwa setiap orang memiliki kebudayaan masing-masing yang harus dihormati dan dihargai. Demikian materi berkenalan dengan lingkungan sekitar. Sekarang, mari kita coba latihan soal. Soal nomor 1. Zaman purba tertua, di mana pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, dan munculnya makhluk hidup berupa organisme bersel satu dan berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu adalah A. Archaikum, B. Paleozoikum, C. Mesozoikum, D. Neozoikum. Kata kuncinya adalah zaman purba tertua dan organisme bersel satu. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Paleozoikum atau zaman tua. Nomor 2. Zaman baru dimulai dari 60 juta tahun lalu dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup adalah A. Archaikum, B. Paleozoikum, C. Mesozoikum, D. Neozoikum. Kata kuncinya adalah manusia mulai hidup. Jadi, jawabannya adalah D. Neozoikum atau zaman baru. Kondisi yang terjadi pada zaman tersier, pada zaman hidup baru atau Neozoikum adalah A. Mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. B. Kemunculan aktivitas manusia.
C. Berkembangnya hewan dinosaurus. D. Berkembangnya binatang menyusui atau mamalia. Kita lihat dulu option A. Mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia adalah benar pada zaman Meozoikum, namun terjadi pada zaman Kuarter. Sehingga jawabannya bukan A. Demikian juga pada option B. Kemunculan aktivitas manusia terjadi pada zaman Neozoikum atau zaman Kuarter, sehingga bukan option B. Lalu kita lihat option C, berkembangnya hewan dinosaurus. Jawabannya adalah D, karena hewan dinosaurus terjadi pada zaman Mesozoikum, sehingga pilihan terakhir adalah D, berkembangnya binatang menyusui atau mamalia. Benar, terjadi pada zaman Meozoikum, zaman tersier. Jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Tingginya konsentrasi zat-zat berbahaya yang terkandung dalam air mengakibatkan pencemaran air. Pencemaran air dapat diakibatkan oleh aktivitas manusia. A. Pembuangan limbah ke sungai atau sumber air. B. Penebangan hutan secara liar. C. Pembakaran untuk pembukaan lahan baru. D. Penggunaan bahan bakar fosil. Mari kita lihat pada option A. Option A merupakan salah satu penyebab pencemaran air. Sedangkan option B dan option C bukan penyebab pencemaran air. Dan D, penggunaan bahan bakar fosil merupakan penyebab pencemaran udara. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, pembuangan limbah ke sungai atau sumber air. Soal nomor 5. Kejadian saat panas di bumi terperangkap karena terhalang gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer sering disebut dengan istilah A. Pemanasan global. B. Efek rumah kaca. C. Pemanasan bumi. D. Emisi gas. Jawaban yang paling tepat adalah B. Efek rumah kaca. Soal nomor 6. Interaksi sosial dapat disimpulkan sebagai hubungan antara A. Individu dengan individu. B. Individu dengan kelompok. C. Kelompok dengan kelompok. D. Semua benar. Mari kita lihat arti dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang bersifat timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Semua benar. Soal nomor 7. Kontak sosial dapat bersifat primer dan sekunder. Berikut ini adalah contoh kontak sosial yang bersifat primer, kecuali A. Jabat tangan. B. Tegur sapa saat berpapasan. C. Saling senyum ketika bertemu. D. Melakukan panggilan telepon dengan orang yang jauh. Kontak sosial yang bersifat primer merupakan kontak sosial yang berhubungan secara langsung atau melalui tatap muka. Sehingga pilihan yang paling tepat adalah D. Lakukan panggilan telepon dengan orang yang jauh. Soal nomor 8. Pengaruh pandangan atau sikap yang diberikan seorang individu terhadap individu lain, kemudian diterima, dituruti, dilaksanakan tanpa berpikir lagi secara rasional adalah A. Simpati atau empati. B. Akomodasi. C. Identifikasi. D. Sugesti. Option A, simpati atau empati merupakan
perasaan ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain, sehingga jawabannya bukan A. Sedangkan B, akomodasi bukan merupakan faktor interaksi sosial, tapi merupakan bentuk kerjasama, sehingga jawabannya bukan B. Lalu ada option C adalah identifikasi. Identifikasi adalah perasaan ingin menjadi sama atau identik, sehingga jawabannya bukan C. Sedangkan option D, sugesti. Sugesti adalah memberikan pengaruh atau pandangan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, sugesti. Soal nomor 9. Usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan disebut A. Kontravensi, B. Asimilasi, C. Kerjasama, D. Akomodasi. Untuk option A, kontravensi merupakan suatu tindakan untuk menunjukkan ketidaksenangan, sehingga jawaban A salah. Option B, asimilasi. Asimilasi adalah perpaduan dua budaya atau lebih yang akan menghasilkan budaya baru, sehingga bukan option B. Untuk option C, kerjasama adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan bersama, sehingga bukan untuk option C. Bagaimana dengan option D? Akomodasi adalah usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Maka jawaban yang benar adalah D, akomodasi. Soal terakhir atau soal nomor 10 yang termasuk dalam proses disosiatif adalah A. Kontravensi dan persaingan, B. Kerjasama dan akomodasi, C. Kerjasama dan persaingan, D. Kerjasama dan kontravensi. Kembali kepada bentuk-bentuk proses disosiatif, ada 3, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah A. Kontravensi dan persaingan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai materi berkenalan dengan lingkungan sekitar? Jika sudah, jangan lupa simak video materi pembelajaran IPS lainnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.